Stop menjadi karyawan bila Anda hanya fokus pada gaji. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas tentang fundamental menjadi karyawan, yaitu mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan. Halo teman-teman, saya Hanindio Yudo Prasetyo, bisa dipanggil Hanin. Ikuti channel kami di HMP Official segmen UMKM Naik Kelas. Nah, mengapa rasa memiliki serta mencintai pekerjaan itu dirasa cukup penting? Teman-teman pasti seringkali melihat ada karyawan bekerja jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan yang mungkin tidak mempunyai rasa memiliki sudah selesai, hanya itu aja. Tapi berbeda dengan karyawan yang mempunyai rasa mencintai dan memiliki itu tadi, mereka pasti berangkat dengan membawa semangat. Jam 8 sampai di kantor, kemudian jam 5 pulang dengan membawa solusi. Nah, itu adalah perbedaan yang cukup fundamental antara karyawan yang tidak mencintai pekerjaan serta perusahaannya dengan karyawan yang sudah mempunyai rasa memiliki dan mencintai atas pekerjaan dan perusahaannya. Analoginya begini teman-teman, semisal ada sebuah kapal yang karam dan kemudian tenggelam. Kira-kira siapa duluan yang mendapat dampaknya? Apakah bosnya? Tidak mungkin, karena seorang bos jarang sekali datang atau berada di dalam kapal tersebut. Jadi yang akan terkena dampak atau efek negatifnya ketika kapal itu karam, kita sebagai staf atau karyawan. Apalagi kita juga mempunyai keluarga yang pasti juga akan kena imbasnya. Jadi rasa memiliki bukan semata-mata hanya buat perusahaan, tetapi untuk nasib kita sendiri, bahkan beserta keluarga kita yang ada di belakang. Karena bila mana perusahaan itu tumbuh, otomatis kita juga akan tumbuh. Bila perusahaan itu jatuh, maka kita pun juga akan ikut jatuh. Sesimpel itu teman-teman. Ada 5 pilar yang bisa membuat kita merasa memiliki dan akan mencintai untuk perusahaan itu sendiri. Sebenarnya untuk poin ini kita khususkan atau kita tujukan untuk para pemilik perusahaan. Yang pertama adalah tujuan bersama. Seorang karyawan dan seorang staff harus mengetahui why, kenapa kita ada di sini. Jadi setidaknya bisa diberikan benang merah kaitannya dengan apa yang harus dikejar dan apa visi dan misi yang bisa kita kembangkan bersama. Yang kedua, dilibatkan atau keterlibatan. Perusahaan bisa menggarisbawahi kaitannya dengan item-item pekerjaan dan bisa melibatkan mereka secara nyata. Jadi tidak hanya secara struktur, tapi benar-benar dilibatkan. Baik hati, baik pikiran, maupun situasi dan kondisi saat itu. Sehingga ketika staf dan karyawan ini dilibatkan, saya rasa akan tumbuh rasa memiliki serta mencintai itu sendiri. Yang ketiga adalah penghargaan atau apresiasi. Pencapaian sekecil apapun dari karyawan itu sendiri dapat diberikan apresiasi atau penghargaan. Kemudian yang keempat adalah kepercayaan. Dengan rasa percaya atau diberikan kepercayaan, staf dan karyawan akan bergerak secara tulus, bergerak secara tuntas, bergerak secara all out bila mana perusahaan atau atasan memberikan instruksi sekaligus memberikan kepercayaan. Jadi tidak hanya sekedar perintah. Pilar terakhir adalah pertumbuhan. Para staf dan karyawan mungkin bisa merasakan bagaimana bertumbuh, baik itu secara pelan atau cepat, tergantung dari sistem yang ada atau regulasi yang ada di perusahaan tersebut. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana perusahaan memberikan sistem sehingga staf dan karyawan terkesan mendapatkan pertumbuhan meskipun tidak terlalu signifikan. Itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman dapat merasakan, oh iya saya bertumbuh.
Oh iya, saya di perusahaan ini levelnya bertambah dan lain sebagainya. Jadi itu adalah 5 pilar atau 5 poin yang sangat fundamental untuk bisa memupuk rasa memiliki dan mencintai di perusahaan Anda masing-masing ke depan. Nah, itu tadi teman-teman, 5 pilar atau 5 poin fundamental kaitannya dengan memupuk atau menumbuhkan rasa memiliki kepada staf maupun karyawan di perusahaan itu sendiri. Karena bila mana 5 poin itu hidup, maka yang dirasakan atau yang akan direalisasikan adalah yang pertama adalah produktivitas. Yang kedua adalah inovasi. Dan yang ketiga adalah loyalitas. Kira-kira bagaimana cara memupuk rasa memiliki mudah, teman-teman? Jadi kita memulai dari hal yang paling kecil, hal yang paling sederhana, yaitu yang pertama mungkin merawat aset kantor. Jadi teman-teman pasti mempunyai barang-barang yang mungkin itu inventaris dari perusahaan, inventaris dari kantor yang mungkin bisa Anda rawat, bisa Anda maksimalkan sehingga kita bekerja itu serasa di rumah sendiri, nyaman, kemudian menggunakan alat-alat dan aset tersebut secara efektif atau efisien. Kemudian yang kedua, hal yang sederhana adalah memaksimalkan waktu atau menggunakan waktu secara bijak, sehingga tidak ada waktu sekecil apapun itu terbuang secara sia-sia. Karena nilai dari pekerjaan itu yang namanya bekerja di kontrak selama 8 jam, artinya 8 jam itu perlu kita pertanggungjawabkan. Dan setelah itu baru kita bergeser ke hal yang mungkin lebih besar, yaitu ikut terlibat. Artinya yaitu ketika kita menemui masalah, kita menemui problem, itu tidak hanya menunggu bos atau pemimpin. Bagaimana caranya kita bisa menyiapkan opsi, ya, ide sehingga si leader atau si pemimpin, kemudian entah itu manajer, kemudian owner, tinggal memutuskan kaitannya dengan opsi-opsi yang kita sajikan. Dan opsi-opsi tersebut kita tetap harus memberikan secara terukur dengan SOP maupun regulasi di perusahaan masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, menghargai rekan kerja. Karena kita bekerja tidak hanya sendiri di suatu perusahaan yang mungkin berbeda-beda ya kapasitas dari quantity dari setiap staf maupun karyawan itu sendiri. Nah, yang saya maksud menghargai teman kerja itu adalah bisa saling menjaga, bukan saling menjatuhkan. Nah, ini biasanya banyak saya maupun teman-teman mungkin temui di luar sana, bahwasanya kaitannya dengan kompetisi berkompetisi antar karyawan, berkompetisi antar personil, berkompetisi antar tim di perusahaan tersebut pasti akan meningkatkan intensitas kaitannya dengan di mana momen itu kita bisa menjaga, bisa saling menjaga, kemudian di mana momen itu kita bisa saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Sehingga saya rasa ini sangat penting sekali teman-teman, karena yang namanya kita bekerja di dalam satu naungan itu ibarat di rumah itu adalah keluarga. Sehingga harapannya teman-teman di luar bisa terus saling menjaga kaitannya bentuk keluarga di dalam perusahaan Anda sendiri. Kemudian ada poin transparansi. Ketika perusahaan sangat transparan kepada para karyawan yang ada di perusahaan tersebut, maka itu juga bisa menumbuhkan rasa memiliki. Karena ketika kita bisa disajikan kaitannya dengan pertumbuhan perusahaan mulai dari 0 sampai dengan di titik atau di progres ini, maka teman-teman akan merasa ikut terlibat di dalam proses pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Kaitannya dengan operasional perusahaan itu juga akan berjalan dengan lancar. Dan ketika operasional berjalan dengan lancar, maka apapun item pekerjaan yang Anda kerjakan juga pasti akan berjalan lancar. Seperti itu teman-teman. Simpelnya seperti itu. Teman-teman, yang perlu diingat bahwasanya perusahaan ini
adalah bukan sekedar tempat kita bekerja, tapi juga tempat kita bertumbuh dan menggantungkan baik itu masa depan kita, masa depan keluarga kita, dan masa depan anak-anak kita ke depannya. Ketika kita mempunyai rasa memiliki, maka kita bukan hanya sekedar karyawan dan staf di perusahaan yang kita bekerja, tetapi kita merupakan bagian dari perjalanan perusahaan itu bertumbuh dan berkembang untuk kedepannya. Itu tadi seputar pembahasan kaitannya dengan sense of belonging, yaitu rasa memiliki terhadap perusahaan dimanapun Anda bekerja. Jadi saya rasa ketika perusahaan itu tumbuh, perusahaan itu naik kelas, itu bukan hanya karena perusahaannya yang naik kelas, tetapi ada dorongan yang signifikan dari bawah, dari divisi apapun, dari divisi yang paling bawah sekalipun. Artinya memang perusahaan untuk bisa naik kelas itu memang dibutuhkan kerjasama atau teamwork yang cukup bagus, cukup settle, mulai dari karyawan dan hingga pemilik perusahaan. Dibangun dari sistem-sistem sekecil apapun, karena bila mana dua-duanya bisa sinkron, dua-duanya bisa klop, saya yakin untuk naik kelas, untuk bisa berdaya saing dan lain sebagainya, itu hanya bicara soal waktu atau bicara soal momentum. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Bila mana Anda berminat atau suka dengan konten-konten kaitannya dengan UMKM naik kelas, mungkin bisa ikuti channel kami, baik itu di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan media sosial lainnya. Karena di situ kita akan selalu membahas kaitannya dengan problem bagaimana caranya UMKM bisa berdaya saing dan naik kelas. Jadi cukup teman-teman, terima kasih. Salam UMKM.